Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum semangat ini Pak ya. Biar semangat Pak, biar bisa cepat pergi apa? Haji. Pengen kan? Pengen banget apa pengen aja? Duit punya. Alhamdulillah ya. Yang penting hadir dulu ya, mudah-mudahan ya. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus yang sangat kita hormati dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Abdul Hakim dan Ibu Hajjah Neneng Komariah, yang tahun ini alhamdulillah dapat undangan Allah. Kita doakan supaya kedua tamu Allah ini Allah kasih panjang umur, sehat yang sempurna, rezekinya ada, kemudian lancar keberangkatan sampai pelaksanaan sampai pulang dengan keadaan sehat walafiat, dan tentunya yang paling penting pulang bawa haji mabrur ya, itu kita doakan. Kemudian yang sama-sama kita muliakan orang tua kita dan guru kita, yaitu Al-Mahbub Bapak Kiai Haji Sarwani SPD. Kita doakan juga beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Jayani MMPD, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Madinah, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Husin SPDI, dan guru kita Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Basuni MSI, guru kita Mukarram Bapak Husni Mubarak MM, Bapak Ustadz Eri Asy'ari, Bapak Ustadz Haji Damanhuri, Bapak Ustadz Nurul Anwar PDI. Dah nggak ada yang lewat Pak ya. Kita doakan Pak guru-guru kita semuanya Allah kasih panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Tak ketinggalan Ketua RW 07, RW 01, 2, 3, berapa ini? Banyak sampai 10. RT ya, RT ada, semua ada RT-nya. Masya Allah, luar biasa ini. Tidak ketinggalan Ketua KBIH Alhamdulillah, yaitu anak saya ini Pak, 2, Ustadz
Abdullah dan Ustadz Ramzi. Beliau dua-duanya adalah putra almarhum sahabat saya. Dulu sama-sama di KBIH. Sekarang jatuhnya anak Pak ya. Alhamdulillah. Para bapak hadirin sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika Bapak Haji Abdul Hakim ke rumah, kata saya ngundang haul Pak. Nggak taunya ngundang apa? Walimatus safar. Saya kata getap banget, getap ya. Pelunasan baru dimulai kemarin ya, hari Jumat. Pelunasan udah dilunasin belum? Ya, enak katanya guru kalau udah ratib kayak bisul udah apa? Udah pecah, jonjon ke sono udah tinggal nyiapin fisik. Ya, alhamdulillah Pak ya. Namanya orang doa Pak, kapan aja boleh orang doain ya. Para bapak hadirin sekalian, karena itu kepada dua tamu Allah, yaitu Bapak Haji Abdul Hakim dan Ibu Hajjah Neneng Komaria, saya pesan ini. Karena orang haji Pak, perjalanannya panjang. Umroh aja yang 10 hari dipesan Pak ya. Apalagi haji yang sampai 40 hari. Iya, pesan saya ini mudah-mudahan bisa dipakai sepanjang perjalanan dari sebulan pergi, saat pelaksanaan sampai pulang. Biar Pak Haji Abdul Hakim dan istri mendapat haji mabrur. Saya pesan Pak Haji Abdul Hakim 4 T. 4 T ingetin ya. Kalau nggak inget ntar direkam tuh di YouTube. Ya. T yang pertama, Pak Haji Abdul Hakim taqarrub ilallah. Deketin Allah. Ya. Walaupun hari ini Pak udah melunasi, nggak ada jaminan bisa berangkat. Kalau kata Allah jangan, nggak berangkat Pak. Iya, walaupun udah lunas. Maka agar bisa ngerasain berangkat, taqarrub ilallah. Jangan jauh-jauh sama Allah. Karena Pak Haji Abdul Hakim ini mau ke rumah Allah. Lemang tahu udah mau namu sama tuan rumahnya, piorak baik Pak ya. Nah, takutnya tuan rumahnya nolak tak. Jangan diundang dia, jangan. Lama tuan rumah kagak perlu piorak deh piorak. Kenal piorak Pak? Ya. Jadi taqarrub ilallah, deketin diri kepada Allah. Bagaimana cara dekat diri kepada Allah? Sholat 5 waktunya sempurna. Udah mau berangkat haji mah sholat 5 waktu, jangan sampai nggak ke masjid. Ini mah lagi ngurut ya. Haji Hakim tadi kagak boleh pulang lagi nih ya. Ya, lagi ngurut Pak, anggap aja Pak tuh. Ngurut yang uratnya kurang lah Pak. Orang lempeng, kita lagi lempengin. Deketin sama masjid. Emang rumahnya nempel Pak ya. Nih, keluar dari rumah baca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Tuh doanya Pak Hakim ya. Keluar dari rumah tuh, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Ya Pak ya. Ada yang panjang, terkagak apa, kagak dibaca lagi Pak ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan hati saya cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan telinga saya cahaya. Wa fi basari nura, jadikan mata saya cahaya. Wa fi yamini nura, jadikan sebelah kanan saya cahaya.
wa fi simali nura, jadikan sebelah kiri saya cahaya, wa fi amami nura, jadikan sebelah kanan saya, depan saya cahaya, wa fi wara'i zahri nura, jadikan belakang saya cahaya, wa fi fauqi nura, jadikan di atas saya cahaya, wa fi tahti nura, jadikan di bawah saya cahaya, waj'alni nura, jadikan saya cahaya, wazidni nura, tambahkan ya Allah saya cahaya. Apa makin? Ya. Tuh saya bilang tadi kalau panjang agak apa lagi ya? Karena ingetin aja nih kalau lagi jalan. Pertama buat hati, kedua telinga, mata, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tuh. Kenapa Pak? Sunnah orang ke masjid baca itu. Ya. Biar pahalanya banyak, satu langkah dihitung satu pahala. Satu langkah dihitung angkat derajat. Satu langkah dihitung menghapus dosa. Karena dosanya banyak, biar dosanya dihapus oleh Allah, muter kaki masono, muter pom bensin baru balik ke masjid tuh. Nah, boleh Pak, enggak apa-apa, boleh. Salat Jumat karena deket banget nempel ya. Muter sono, muter sampai pom bensin balik lagi. Haji Hakim lu mau kemana? Salat Jumat. Nah, depan rumahnya masjid. Nah, emang gua sholat di masjid itu juga, sama muter gitu Pak. Biar dihitung apa tuh? Pahala. Ini mau dekat masjid, baru ngumumin belum azan. Baru azan belum apa? Khutbah. Baru khutbah belum apa? Qomat. Tutup buku malaikat. Agak dapat pahala sholat Jumat. Karena sholatnya nunggu apa? Qomat. Ya, nanti besok di sono biasain di sini dulu. Ya. Sekarang apa orang pada main HP mulu jamaah ya? Jadi sholatnya pada terbengkalai. Di asrama TikTokan, mau jalan TikTok, doa mati masjid bukannya Quran apa? TikTok, ya Pak ya. Besok Pak Hakim yang begitu buat. Kenapa? Biaya haji mahal, udah mahal dibayar dengan mabrur. Biaya haji mahal, udah mahal diundang didoain orang sekampung. Masa ada orang sekampung kagak mabrur? Orang haji ninggalin rumah, ninggalin anak, ninggalin kerjaan, jauh dari mata kita. Nyampe di sono main TikTok mulu. Ya, maka buang dan buang. Haji mahal, haji mahal. Ya, tuh. Jadi taqarrub ilallah. Kalau udah sampai ke masjid, apa doanya Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bapak baca nggak tuh kalau masuk masjid? Boleh ditulis sama DKM, gede. Nanti Pak Haji Abdul Hakim pas masuk ke pintu 1 Madinah, itu udah tertulis tuh. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa yang dicari orang masuk ke masjid? Yang dicari rahmat Allah. Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Itu yang kita minta tuh Pak ketika kita masuk masjid. Ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah bukain pintu-pintu rahmat buat saya. Yang diminta bukan satu pintu, pintu-pintu Pak. Orang setiap masuk masjid pasti Allah kasih rahmat. Ya, makanya diawali Allahumma gfirli waftahli abwaba. Orang masuk masjid aja Pak, dosanya udah dihapus. Makanya malu rumah nempel sama masjid, bikin masjid lagi di rumahnya. Begitu nggak Pak? Bikin musola lagi di rumah, bikin musola. Emang rumahnya nempel sama masjid Pak ya? Nggak dapat rahmat enggak? Orang ke masjid itu Pak, langkahnya menghapus dosa, langkahnya ngangkat derajat, langkahnya pahala, masuk masjid diampuni dosanya, dibukain pintu-pintu rahmatnya. Makanya Nabi ngajarin, kalau kita punya masalah nih, punya masalah berat banget, lagi galau. Kenal galau Pak?
Sama bini di rumah mau berantem. Bini rumahnya galak buat sama laki, Pak ya. Anak rumah susah buat diatur, kerjaannya rumahnya susah, nyari duit susah. Masuk sholat ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukain saya pintu rahmatmu. Bukain pintu rahmat. Sujud, sholat tahiyat masjid, minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Itu doanya tuh Pak, ketika kita habis tahiyat akhir. Ya Allah, jauhkan saya dari cobaan hidup dan cobaan mati. Minta sama Allah. Makanya kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, aqrabu ma yakunu al-abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Hambaku paling dekat denganku ketika dia sujud. Maka kata Nabi, fa'aksiru ad-du'a. Kalau lagi sujud banyakin doa. Kita punya masalah apa, Pak? Punya masalah apa dalam hidup kita? Punya masalah apa? Tuh, ketika sujud banyakin doa. Maka ada ulama mengatakan sujud terakhir ketika kita selesai baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, suruh baca apa? Allahumma rzuqni makhraja 11 kali. Ya Allah, berikan saya jalan keluar, berikan saya rezeki jalan keluar. Karena orang hidup itu Pak, semua punya masalah. Punya nggak masalah Pak? Ketika kita sujud, Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan saya jalan keluar. Tuh, punya masalah lari ke masjid, punya masalah lari ke masjid. Ini orang sama masjid jauh. Jadinya masalahnya apa? Ngumpuk lagi, yang satu belum tuntas sudah datang masalah baru. Begitu nggak Pak ya? Kalau masjid dekat, tiap hari ke masjid, maka orang itu nggak ada punya masalah. Allah kasih jalan keluar. Besok begitu Bajul Hakim ya di sono. Kalau hotelnya jauh, ya bayarnya nggak apa-apa. Ya, jangan begini yang dekat aja gua datang, apalagi jauh katanya begitu lagi ya. Jangan. Jauh nggak apa-apa, satu langkah itu punya nilai. Ya, nanti Bajul Hakim kalau jauh, ya sambil naik bus, sambil jalan, mulutnya sambil apa? Kalau di Mekah amalannya tasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh baca sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang paling Allah suka 4. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca. Baca aja udah, nggak usah dapat apa kira-kira kalau saya baca itu. Entar Allah kasih keutamaan. Ya. Baik yang berangkat, baik kita Pak. Kita di rumah emang pengen banget pergi haji, pergi umrah, tuh amalin tasbih. Setiap hari apa 100 kali, 1000 kali baca aja. Subhanallah, wa la ilaha. Ayo semangat. Wallahu akbar, wala haula illa billah. Satu kali lagi. Subhanallah, ilaha wala haula. Ayo sekali lagi biar ganjil. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu
Allahu Akbar wala haula sampai Bapak Abdul Hakim ketemu Ka'bah. Ya. Nanti kalau sudah ketemu Ka'bah, kata Nabi, sunnah 2 yang dibaca. Ini saya tanya Bapak-bapak nih, ini kan Ka'bah Pak ya. Kalau kita nyampe, muter doang 7 kali, gak ada satupun yang dibaca. Gak ada satupun doa kayak zikir kagak. Kira-kira tawafnya sah gak tuh Pak? Pak, ini Ka'bah nyampe, muter 7 kali, nggak ada satupun doa yang dibaca. Muter doang dia, muter doang. Pak Abdul Hakim nyampe Mekah, nyampe di Ka'bah, muter doang, nggak ada baca apa enggak. Sah nggak tuh tawafnya? Sah nggak Pak? Sah Pak. Kenapa sah Pak? Orang tawaf yang dihitung puterannya, bukan bacaannya. Bacaannya sunnah. Maka bapak-bapak kalau mau pergi haji, pergi umrah, nggak bisa baca Arab, nggak bisa baca doa, jangan takut. Karena orang tawaf itu yang dihitung adalah puterannya. Makanya Pak Abdul Hakim besok muter 7 kali. Jangan dikurangin, jangan dilebihin. Kata Abdul Hakim, ya Allah, saya emang dosa saya banyak kemarin, biarin orang-orang 7, saya mah 8 dah. Nah, agak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Kayak sholat Johor tambahin berapa? 5 begitu ya. Nggak bisa, emang udah atur 7. Baca itu, bacaannya sunnah. Pak Abdul Hakim baca kek, kagak baca kek, diem baik 7 putaran, nggak ada yang dibaca pisah. Sah. Cuman kata orang sini abungan. Jauh-jauh sampai ke Ka'bah dia manyun doang Pak ya. Maka supaya tidak melakukan amal yang lain, Pak, aktivitas yang lain, baca tuh sepanjang putaran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambahin doa lain boleh. Ya Pak ya. Jangan lagi tawaf dia kongkok. Jangan, hindari. Iya, orang padat Pak ya. Banyak orang jalan pelan-pelan gitu merayap. Ya kongkok plek dua ya. Jangan, hindari. Kalau ada teman yang ngajak ngomong, gitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Lah emang kita tujuannya pengen ketemu Ka'bah. Lah nyampe depan Ka'bah bukan dia baca zikir, dia apa? Kongkok. Apalagi main HP. Sama saya dilarang Pak. Saya udah pesan sama jamaah saya. Jangan sekali-kali nyampe depan Ka'bah lagi tawaf main HP. Mau telepon kek, mau video call kek, mau rekam kek, mau foto, jangan. Kenapa jangan Pak? Tuh Allah lagi ngeliatin. Lu udah diundang sampai ke rumahnya, nyampe depan rumahnya, bukan memuji. Dia main HP. Gede gak tuh Pak? Legedit. Jangan Pak Abdul Hakim, jangan. Emang kita pengen taqarrub ilallah, deketin Allah. Nanti kalau ada yang begitu biarin orang-orang, asal jangan kita. Makanya kenapa Pak? Haji mabrur itu Pak berat orang untuk meraih haji mabrur. Enggak semua orang haji itu dapat mabrur, enggak semua. Maka tugas inti Pak Haji Abdul Hakim, bagaimana saya dapat haji mabrur. Maka jangan dirusak ketika tawaf. Ya. Kalau doa ini udah doain orang tua, doain anak terus, doa apa aja Pak baca, semua baca itu doa yang kita bisa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bari dipejamkan mata, bari ingat anak. Rabbi habli minas salihin, bari teteskan air mata. Ya Allah berikan anak saya yang soleh-soleh. Ambil nangis gitu. Ya, makanya lu guru Zahrudin ya, pengarutan. Kata beliau, kalau orang ketemu Ka'bah kagak nangis itu melebihi dari batu. Batu aja katanya keluar air, lalu mata lu kagak keluar air bisa ketemu Ka'bah. Ya, maka besok Pak Hakim sambil muter Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak saya yang soleh-soleh. Siapa sih Pak yang punya anak?
pengen nggak soleh, pengen semua soleh. Maka mumpung lagi di sono, banyakin doa. Apalagi doanya, Allah maghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua saya ya Allah. Berkat Pak Haji Abdul Hakim Thoab, orang tuanya dosanya diampuni oleh Allah. Jangan ditinggal doa itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Baca tuh, baca. Sambil dihayati, sambil dipejamkan mata. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua saya ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni. Ya, nanti pulang haji bersih dosanya. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau selama tawafnya benar. Ya. Karena udah banyak orang main HP Pak, banyak, Masya Allah. Jangan ikutin begitu ya. Doa apa lagi? Rabbana atina fid dunya. Ini gepek Haji Hakim. Ya Allah, berikan saya dunia baik, dunia saya bahagia, akhirat juga bahagia. Di akhirat saya jauh dari siksa api neraka. Terus gitu Pak, diserap gitu diingatan kita. Jadi tawafnya khusyuk. Ya, kalau agak tuh liatin Ka'bah. Orang tawaf melihat Ka'bah dapat 20 rahmat. Mandangin Ka'bahnya aja Pak, udah dapat 20 rahmat. Ya. Kalau kita pengen dapat rahmat Allah, tuh masuk masjid dapat rahmat Allah. Masuk Masjidil Haram dapat 120 rahmat. 60 rahmat Allah kasih untuk orang yang sholat, untuk orang yang tawaf. 40 rahmat Allah kasih untuk orang yang sholat. 20 rahmat Allah kasih untuk orang yang liatin Ka'bah. Setiap hari Fajrul Hakim dapat 120 rahmat. Masya Allah Pak. Iya, luar biasa tuh. Makanya masuk langsung baca doa. Allahumma gfirli waftahli abwaaba rahmatik. Tawaf dapat 60 rahmat. Habis tawaf sholat dapat 40 rahmat. Habis sholat liatin Pak Ka'bah, kita liatin ya Allah. Kalau di pengarengan Ka'bah sholat nggak kelihatan. Ini depan mata. Tuh liatin dapat 20 rahmat tiap hari. Maka pesan saya besok di sono, jangan sampai sholatnya tidak berjamaah. Jangan sampai kayak usahain. Kalau nggak bisa ke Masjidil Haram, masjid yang di samping hotel kita. Kan hotelnya jauh Pak kalau haji. Ada masjid samping hotel kita, di situ sholat berjamaah. Ya, pahalanya apa? Sama 100.000 kali lipat, sama-sama tanah haram. Itu Pak, sama-sama tanah haram. Pahalanya sama. Ya, cuma dia punya fadilah lain. Kalau dia ke masjid, ibarat orang sholat, sopnya sop paling depan. Kayak kita sholat id kan Pak ya, nggak belakang tuh. Kalau yang depan sama belakang lain, tapi tetap dapat pahala berjamaah. Makanya nanti di sana itu deketin Allah tuh. Punya kesulitan ini, kesulitan itu, udah nggak usah ribut, lapor sama Allah. Nggak usah ribut. Orang kalau haji berantem mulu Pak, jauh sama mabrur. Makanya ayatnya langsung dari Allah. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tuh. Itu pesan dari Allah. Nanti Fajrul Hakim wala rafas, jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat dosa, jangan nyolong, jangan sombong. Jangan bercumbu. Jangan sampai berbuat hubungan intim lagi sedang berihram. Jangan. Ya, lihat bini rumahnya cakep banget ya. Ya, udah lama tidurnya misah kayak laki sama perempuan. Dia nyari kata ketek ya. Ambah baik dicari, kagak di kamar mandi, kagak di dapur, kagak di tempat jemuran di atas Pak. Ya, lagi ihram begitu Pak, begitu hindari. Fajrul Hakim itu hajinya batal. Yang kedua, suruh ganti kodok tahun depan. Emang bisa haji tahun depan lagi? Kagak bisa. Bayar 1 ekor onta. Tuh,
Nah, urusan 5 menit, berhubungan 5 menit Pak ya. Haji kita jadi apa tuh? Rusak. Suruh kodok, suruh bayar lagi. Kalau dia baru mulai Pak, udah begitu, suruh habisin tuh rangkaiannya. Beda dengan sholat. Nih sholat Bapak kan baru 1 rakaat, kentut katakan itu batal Pak ya. Keluar nggak tuh dari sholat? Keluar, wudhu dulu, balik lagi ngulangin. Bisa. Haji nggak bisa Pak. Kalau udah batal di depan, dia harus selesaikan sampai habis. Tapi tetap suruh ulangi lagi tahun depan. Beda dengan sholat. Ya, makanya rambu-rambu kayak gitu jangan sampai dikerjain. Itu pesannya dari Allah. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Jangan berantem, jangan. Saya sering betul Pak, kalau haji itu misain laki bini berantem, kagak habis-habisnya, ya kan? Apalagi kadang-kadang dikompor-komporin. Bininya sakit, kata bininya, udah Pak, kamu aja sono gede yang umroh, tuh borong rombongan bawa sama Ustaz Abdullah. Pas banget lagi sa'i, ada jamaah janda, nggak ada lakinya, pergi haji ikut bareng. Laptopnya digandeng, bisa begitu Pak ya. Kata yang belakang, lo di rumah baik, di hotel, no, laki lo tahu nggak? Lagi ngiringin tuak sama janda. Itu kan dikompor-komporin Pak sama yang lain. Ya, nyampe di hotel Pak, bukan ditanjain. Pak, mau kopi apa teh nasi goreng, seblok itu Pak sama side shop. Bener itu Pak. Saya ngerasain tuh. Muaranya minta ampun. Hari ini juga Pak, cerain. Ngapain? Bapak ngajak saya kemari pergi haji. Nyampe di sini Bapak tuannya mau janda. Gitu Pak. Ya. Namanya orang gesek ya 40 hari Pak ya. Jandanya emang gitu dah. Ganjen bin genit. Ya kan? Haji Hakim, ya Allah saya kagak bisa kesana, tolongin pebentaran ya. Ah, luluh ya. Bibirnya merah, pantatnya gede. Nah, jangan, itu namanya rafas. Jangan sampai berantem, jaga. Haji mahal, haji jauh, ngantrinya panjang. Siapa yang merusak kita? Kita juga yang merusak. Ya. Para bapak haji sekalian tuh, yang pertama tuh. Ini saya tadi berapa biji poinnya? Ini yang pertama udah lama, lagi 4 ya. Ini masih terus ini. Ya Allah, leher saya udah sakit banget, leher saya. Tiap hari begini nih harus ngomongnya. Jadi kemarin baru pulang umroh, malam Jumat saya. Perginya sih sehat, udah sehat pulangnya. Duduk kursinya 3 nih, gini. Di pojokan istri saya, di tengah saya, di sampingnya orang Nigeria. Buangkis Pak. Kata saya, gua ketularan. Berpisan pulang ketularan. Aduh, hidung mampet, leher sakit, serak begini ya. Tapi emang tetap harus jalan. Besok pagi masih 3 Pak. Besok pagi. Ya, ini udah 1 niat Pak. Ya, jadi pesan saya taqarrub ilallah. Yang kedua, dah singkat ya. Pak Haji Abdul Hakim. Yang kedua, taqarrub ilan nabi. Deketin Nabi. Ya. Udah nyampe di kampung Nabi, sering-sering ziarah ke rumahnya. Kalau males Pak, namanya songong. Songong ya Pak ya? Ini begini kayak guru Sarwani. Umpamanya anaknya ada tinggal di Jakarta. Dia ada temennya di situ tuh di pom bensin. Udah nyampe sini kagak mau main ke rumahnya. Bapaknya denger tuh. Anakku tadi kita main di sono. Lah dia kagak datang ke rumah. Kesel tuh orang tua. Songong, tuh anak songong gitu. Ya. Jadi kalau Pak Abdul Hakim udah nyampe di Madinah, walaupun hotelnya jauh, tiap hari datang ke rumah Nabi. Mana rumah Nabi? Tuh lihat, satu-satunya kubah di Masjidin Nabawi yang berwarna hijau cuma 1. Tuh cuma 1. Nanti nyampe sono Pak Abdul Hakim cari kubah yang hijau, atu-atunya. Di bawah kubah hijau itu ada makam Nabi, ada makam Abu Bakar, ada makam Umar bin Khattab. Dari jauh, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safatallah. Begitu Pak. Sampaikan salam.
Dijamin oleh Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang telah datang menziarahiku, kata Nabi, wajib bagiku memberikan syafaat kepada orang itu. Tuh, raih syafaat Nabi sebanyak-banyaknya. Laki-laki mah gampang, nggak pakai dari jauh, masuk aja sampai depan kubur Nabi, gampang. Kalau perempuan tuh susah, Pak. Kalau laki mah gampang, tiap hari, tiap habis sholat, mau johor kek, mau asar kek, mau maghrib kek, pokoknya sehari jangan sampai kagak datang berziarah ke rumah Nabi. Itu rumah Nabi, itu kuburan Nabi, Pak. Jadi Nabi itu dikuburkan persis di bawah tempat tidurnya. Rumah Nabi berdampingan dengan Masjid Nabawi. Deketin Nabi tuh, deketin Nabi. Maka pesan dulu Abu Yahya, guru kita Pak Haji Anul apa? Kalau lo pengen gampang ke Raudhah katanya ya, amalannya apa? Sholawat, banyakin sholawat. Sholawat biar bisa ketemu Nabi. Maka amalan selama di mana? Madinah, banyak-banyak Pak Haji Abdul Hakim sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sehari 1000. Kalau perlu 10.000. Ya. Kenapa, Pak? Siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, kana akrabahu minni manzilatan. Dialah orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat. Nanti Pak Abdul Hakim tuh dekatnya sama dengan Pak Guru Sarwani sama Nabi karena sering bersolawat. Udah nyampe di rumahnya, udah nyampe di kampungnya, banyakin solawat. Solawat apa aja boleh. Solawat yang ringan, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Solawat busro, boleh. Solawat nariyah, boleh. Solawat Ibrahimiyah, boleh. Pokoknya solawat apa aja boleh. Kalau pengen dekat dengan Nabi, banyak-banyak apa tuh? Solawat. Termasuk kita, Pak nih, Pak, yang jauh banget sama rumah Nabi ya. Tapi pengen banget ketemu sama Nabi. Maka banyak-banyak apa tuh? Salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Pak. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina hadaila. Tuh, banyakin Pak, terutama bulan ini nih, bulan Sya'ban. Ya, kita emang kagak bisa pergi haji, Bapak belum bisa pergi umroh, Bapak belum bisa ketemu Nabi, belum. Tapi biar deket sama Nabi, biar Nabi kenal sama kita, biar kita dapat syafaatnya Nabi di bulan Sya'ban, amalin sholawat. Tiap hari 100 Pak, tiap hari. Kalau lagi lengang 1000, gak apa-apa. Bapak punya kesulitan apa? Sholawat aja, sholawat yang baik. Ya, sholawat itu Pak kagak mesti resmi, nggak mesti. Sholawat sambil duduk boleh, tidak punya wudhu boleh, sambil jalan dari rumah ke tempat tujuan boleh,
Sambil macul boleh, sambil dagang boleh, sambil gosok, neriska, nyuci boleh, asal jangan dari WC. Di dalam WC lagi berak, sholawat gue disuruh katanya buruk gitu ya. Ya, jadi sholawat itu Pak, kapan aja, di mana aja, lagi ngapain aja, sholawat. Pegang tasbih tuh yang berangka. Ini kira-kira hari ini gue udah 1000 apa belum? Habis sholat 100, udah 500 Pak. Bentaran banget. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau yang lain lupa, mau tidur, mau tidur, nemenin mata kita pules Pak ya. Sholawat. Ya Allah, saya belum bisa datang ke rumah Nabi, tapi saya pengen ya Allah Nabi kenal sama saya. Datang tadi Pak, mimpi datang. Ya. Maka insya Allah Pak ya, kalau sering disebut itu Nabi Pak, yang luar biasa Pak. Lah orang Badalin kemarin ada jamaah saya itu muwakafin Quran. Kata dia, guru ini katanya buat laki saya almarhum, wakafin Quran Pak ya. Besok kalau wakaf Pak, nih bilang sama Ustaz Abdullah, jangan beli sembarangan tempat. Kalau dia Qurannya tidak original Pak, wakaf Bapak masuk ke masjid, di situ di sweeping sama perbotnya, dikeluar-keluarin tuh, masukin ke kardus. Tapi yang original tetap ada di rak Masjidil Haram. Maka beli yang original. Dari mana? Tuh, Ustaz Abdullah bilang, dikasih aja duitnya udah. Jangan bawa Quran dari sini, jangan. Orang bakalan ada di Masjidil Haram tuh, nggak bakalan ada tuh. Pokoknya tiap hari tuh Pak rak Quran di sweeping sama petugas masjid. Ya, kemarin tuh jamaah saya wakaf Quran. Nggak taunya hari ini diwakafin, malam lakinya datang Pak. Bukan datang doang Pak, sampai berhubungan intim sama itu bininya. Bininya pagi-pagi sampai mandi. Padahal meninggal udah lama. Pagi-pagi nangis, orang samar nih istri saya. Saja ya Allah, saya dosa kali sama laki saya. Emang apa sih Bu? Gitu. Karena lagi stroke udah lama, ya dipakai nggak bisa. Cuma bisa nangis doang. Kalau orang stroke begitu Pak ya, lempok Pak, nggak bisa dipakai. Tapi pengen ada, tapi kagak bisa pakai. Kalau kagak berdiri Pak ya, gitu. Jadi cuma nangis doang Pak. Dia datang itu Pak malam, ya kan? Tuh besok di sana Pak Abdul Hakim ya. Umrohnya kan nanti ada program umroh berulang kali. Umroh yang buat si A, umroh yang buat si B, umroh yang buat si C. Nih pesan dari Abu ya. Pesan dari Abu ya. Dari sekian paket umroh yang disediakan, berapa Ustaz Abdullah umrohnya? Berapa kali umroh paketnya? 34 ya. Bukan 34, 3 atau 4 Pak ya. 4 kali umroh. Kalau bisa nanti Pak Hakim 1 umroh untuk Rasulullah niati. Untuk Nabi, begitu pesan Buya. Buya dulu kalau berangkat saya begitu ya. Kalau perlu tuh lu hajiin atas Nabi no. Haji, niatin badal haji buat Nabi. Bukan Nabi butuh kita, tapi kita yang butuh Nabi. Nanti kalau kita hadiahin umroh untuk Nabi, Nabi kenal sama kita. Kalau Nabi kenal sama kita, kita susah di yaumil qiyamah, di padang mahsyar dicari sama Nabi. Ini umat saya yang sering bersolawat. Ini umat saya yang pernah ngumrohin saya. Cari Pak Abdul Hakim di padang mahsyar oleh Nabi. Maka amalannya buat kita nih ya, yang tidak haji, banyak-banyak apa tuh? Sholawat. Jangan jauh sama Nabi. Taqarrub ilan Nabi, deketin Nabi. Kalau dekat sama Nabi Pak aman, nggak ada yang susah, nggak ada. Coba dah Bapak amalin tuh sholawat. Apa yang Bapak hidup ngerasa susah apa? Apa yang susah? Kan orang hidup itu kan susahnya beda-beda. Ada yang susahnya nyari duit, ada yang susahnya ini, dalam rumah tangganya berantakan, tiap hari berantem baik sama bini ya. Tuh sholawatin banyak. Sholawat banyak. Nanti Bapak akan mendapatkan hasilnya. Ya, jangan bosan-bosan. Kalau saya ceritain tentang betapa Nabi itu datang ke liang kubur dengan sholawat, jadi panjang lagi Mbak. Kalau ada lagi ya. Nah, ini baru 2, 3. Ya, T yang ketiga, ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Ini kan Pak Haji Hakim muda Pak ya. Ya. Jadi niatin Pak Haji Hakim dari rumah nih, bukan hanya saya haji buat diri saya doang, bukan. Tapi saya wakafkan tenaga muda saya untuk membantu orang yang tidak mampu. Tuh, niatin gitu. Nek, ya Allah nih sini kopernya nek, saya megang nek, udah nek tenang sini saya megang. Gitu Pak Haji Hakim. Kan ada jamaah begini, wah, udah bayar, sabar dulu. Nah, itu mau kerjaan dia. Nenek susah, nenek sengsara, bukan kerjaan gua tuh mah. Jangan. Buang tuh sifat begitu tuh jauh-jauh. Emang benar, Pak Haji Hakim udah bayar sama Pak Ustaz Abdullah, emang bener. Tapi ada yang namanya ihsan kita kepada manusia dengan manusia. Yang namanya berbuat baik mah Pak, nggak ada yang rugi. Allah lihat. Ya, dulu pesan Pak Nur Ali apa? Ini pesan Pak Nur Ali ya. Kalau lu pengen sehat haji pengen sehat, tuh sering-sering nolongin yang sakit. Besok Pak Hakim kalau ada jamaah yang sakit, udah Ustaz Abdullah urusan saya yang bantuin. Wah, kalau agak dijepolin Mas Abdullah, ya. Udah begitu aja. Saya rasain Pak, kalau kita bawa jamaah 100 orang, 200 orang, itu yang sakit Pak, saya prioritaskan. Tiap hari saya keliling ke kamar, nanya-nanya yang sakit. Mak, Nek, minum vitaminnya. Nih makan dulu ya makan. Gitu. Bawa ke rumah sakit, kita yang paling depan. Bukan karena pembimbing, bukan Pak. Tapi karena ihsan kita sebagai manusia. Karena pesan ke Nur Ali, kalau lu pengen sehat, lihat ada orang sakit, lu bantu. Sehat. Abdul Hakim. Maka jangan kadang-kadang heran. Seneng tuh makan apa sih vitaminnya ya obatnya. Perasaan haji tuh bakal sakitnya. Nah tuh pesan itu tuh yang saya jalan. Tiap hari saya keliling mana yang sakit. Kalau kita udah umroh nih ya, udah pakai ihram, mau berangkat umroh, plek ada depan kamar kita ada yang sakit. Tinggalin tuh umroh, urusin yang haji, urusin yang sakit. Sehat. Jangan duitnya bol kuning, butut gasir. Tenaganya bol kuning, butut gasir. Mulutnya rewel, komplain mulut, jangan. Ya, orang haji mah semuanya famay ya'mal misqala dzarratin khairai yara. Sekecil apapun kebaikan itu pasti Allah lihat. Ya, Allah lihat. Maka ta'awan. Nih, besok ambil nasi bok. Kan setiap hari Pak dapat nasi bok. Ya, satu karung itu 40 nasi bok. 40 air, 40 buah. Ya. Udah Ustaz Abdullah tugas saya. Setiap ngambil pagi hari, Mami ya. Udah tuh. Satu bok kalau satu pahala, Pak. Dikali 40 pahala. Dikali 40 hari. Dikali 100.000 kali lipat. Kan Masjidil Haram. Pahalanya 100.000 kali lipat. Wah, besekimin dah pulang haji tuh pahalanya. Ya. Makanya orang haji akhlaknya ta'awanu. Tolong menolong. Pasti sehat Pak Hakim, saya yakin. Karena saya yang udah ngalamin Pak ya. Sering-sering nolong orang, bantu orang. Jangan sebaliknya. Jamaah jadi provokator. Mulu ngempos-ngemposin Pak ya. Jangan. Itu namanya ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolong tentang apa? Dosa dan permusuhan Pak ya. Jangan. Pokoknya yang baik-baik aja. Kalau nanti Ustaz Abdullah KB hanya ada kekurangan manusia. Udah begitu aja Pak. Manusia. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Orang pergi haji, pergi umrah tuh Pak. Kita nggak tahu ditakdirkan di depan oleh Allah tuh apa nggak tahu. Saya nih Pak kalau bawa orang. Banyak kek, dikit kek. Nggak pernah ada di otak saya itu meremehkan. Ah ini mah berangkat cuma ada 20 orang kecil dah. Biasa kita bawa 200 orang. Nggak bisa dijamin Pak, yang 20 orang itu lebih berat masalahnya dibanding yang 200 orang. Coba dah. Kalau kita meremehkan. Maka saya nggak pernah meremehkan. 20 orang ya serius, 100 orang juga serius. Karena kalau kita remehkan Pak, yang 20 orang lebih berat. Baru nyampe di Mekah, dia setrum. Kan 20 orang Pak emang. Antri kita ke rumah sakit. Baru nyampe, gulanya meledak. Ya Pak ya. Ada orang
Karena gulanya udah di atas 600 Pak. Meledak deh kakinya Pak. Nanah sama darah keluar. Masuk rumah sakit. Emang rumah sakitnya gratis. Ya kan? Tuh tempo hari saya begitu, umroh. Enggak pulang, kita tinggal Pak. Udah masuk rumah sakit Pak, enggak bisa dilongok, enggak bisa ditungguin, enggak bisa. Jadi jangan marah kalau ada jamaah masuk rumah sakit, ketua KBH-nya kagak ngelongok. Emang kagak boleh. Paling sekilas doang. Ya, makanya usaha jangan sampai apa? Sakit. Apalagi masuk rumah sakit. Ya, udah jauh dah. Supaya tidak sakit, bener tuh pesennya pakai Nur Ali. Sering-sering lu nolong bantuin orang yang apa? Sakit. Ya. Tuh, teh yang keempat. Teh yang keempat nih. Apa? Taqarrub ila asdiqais salihah. Bertemannya Fadil Hakim sama teman yang baik-baik. Teman itu pengaruhnya besar. Besar. Kalau temannya glajis ke masjid ngikut. Coba kan? Ya kan? Kalau temannya ngerokok mulu, nyari dia lapak-lapak rokok di mana ini ya. Nanti dia punya komunitas tuh. Iya, di anak tangga, gelar tikar, bako, kopi, barang-barang tuh. Rokok aja. Nah, kalau emang rokok di sini, bismillah, niatin, berhenti dulu dah. Jangan gara-gara rokok ini Pak berantem sama bini. Orang duitnya dipegang sama bini. Jadi kalau ngerokok, mah beli rokok apa? Sekali dikasih nih, apa lo? Kan rokoknya di sana 100.000 seapa? Sebungkus ya. Dikasih, sekali besok lagi, ngerokok minta rokok ya, kasih 3 kali. Pak, rokok mulu sih katanya. Begitu dia ntar. Ngomel nggak tuh bini tuh? Ngomel, bonggang, duit dikasih bini tuh begitu banyak. Ada dulu jamaah sekamar sama saya Pak. Karena ngerokok tiap hari minta dikasih. Pas sudah lama-lama diomel sama bini nggak minta dia. Seneng, saya ngaspon apa katanya? 1.000, ngaspon Pak. Dia 1.000, nyampe di Madinah 3,5 juta. 3,5 juta ngerokok dong tuh Pak. Pas sudah lama ada apa di Madinah, bayar utang tuh Mas Seneng. Utang apa? Rokok. Berapa? 3,5 juta. Buset dia ya. Habis katanya kalau minta sekali diomelin, mendingan minta sekaligus diomelin sekali katanya. Begitu kata dia. Ya, minta sekaligus ngomelnya apa? Sekali doang. Makanya besok Pak Hakim duit yang kasih ini semua. Jadi ribet jadinya. Ya. Emang ada jatahnya masing-masing ya. Bini-bini pegang ada jatahnya. Kita ada jatahnya. Laki mau pengen beli apa, pengen makan enak, nyari ini ya. Bini sholatnya misa, laki sama perempuan misa, bini sama rombongannya, kita jagrung nungguin bini belum pulang-pulang dari masjid. Lapar, dah tuh laki ya. Nah, jangan sampai begitu tuh. Akhirnya apa? Berengut ya lakinya. Terus aja kelamaan soal di masjid, biar lama soal katanya. Biar laki berkelaparan kata di sini, gitu Pak ya. Berantem ujung-ujungnya. Nah, yang kayak gitu diantisipasi. Maka pesan Imam Hasan Al-Basri apa? Istaksiru minal asdiqais salihah. Perbanyaklah kamu berteman sama orang baik. Karena orang baik itu akan memberikan syafaat. Ya kan? Orang baik mana? Lagi tidur. Pagi laki bangun yuk bangun kita ke masjid bareng-bareng. Lah coba kalau kagak baik lah masing-masing dia lagi tidur, bilang jalan aja gua. Nah, begitu Pak. Maka cari teman yang baik-baik. Ya, sehingga pengaruhnya besar buat kemakmuran kita. Oleh karena itu mari sama-sama Bapak-bapak sekalian beberapa menit ini ya. Kita baca Fatihah khusus untuk Pak Abdul Hakim dan Ibu Hajah Nenek Komariah. Biar Allah kasih panjang umur sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Dan di Allah kasih hajinya mabrur. Kita semua yang hadir Allah beri kesempatan tahun-tahun yang akan datang. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, para bapak dan sekalian saya mau bacain Fatihah. Alhamdulillah Pak, hari Kamis kemarin yayasan saya Wafiz Alam Center KBIHU-nya sudah dapat izin operasional.
sudah resmi dapat izin. Satu-satunya yang izinnya diberikan cuma KBH saya se-Kabupaten Bekasi. Hari Kamis kemarin saya masih di Jeddah, saya sudah ditelepon suruh hadir mendapatkan SK izin operasional KBH di Asrama Haji Indramayu. Saya nggak bisa hadir karena masih di Jeddah waktu itu, ya kan? Dan alhamdulillah ada 17 KBH se-Provinsi Jawa Barat yang diberikan izin operasional. Setiap kota dan kabupaten cuma satu. Kabupaten Bekasi cuma Wafiz Al-Amin Center. Mohon doanya supaya KBH saya yang baru ini tahun ini alhamdulillah sudah bisa memberangkatkan haji perdana. Ya, tahun ini 2025. Namun nanti bisa gabung nih sama Ustaz Abdullah ya. Dulu Pak At-Taqwa waktu belum ada izin gabungnya sama beliau, masih almarhum ayahnya. Nah, maka itu saya sekitar 8 tahun KBH At-Taqwa tidak berizin. Kalau haji berangkatnya sama beliau karena beliau sudah ada izinnya. 2006 saya dapat SK jadi sekjen KBH At-Taqwa. 2014 baru dapat izin. Ya, baru mandiri. Kalau di saya kemarin alhamdulillah Pak, prosesnya cuma 2 minggu. Benar-benar 2 minggu. Hari Kamis divisitasi oleh Kementerian Kabupaten Bekasi. Rapi semua, diajukan ke provinsi. Kamis depannya visitasi dari Provinsi Jawa Barat. Dan Kamis kemarin keluar izinnya. Banyak teman-teman KBH yang lain yang udah tahunan belum dapat izin. Maka saya mohon bacaan Fatihah supaya KBH Wafiz Al-Amin Center ini menjadi KBH yang bermanfaat, bisa menuntun jamaah kita, saudara-saudara kita meraih haji mabrur, kemudian berikan kekuatan, kesabaran, ya Allah, insya Allah yang terbaik buat jamaah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Pak Haji Abdul Hakim 4T. Ya, 4T ingetin ya tuh. Nanti kalau kurang lupa, cek aja di YouTube-nya. Cek YouTube nama saya Nur Anwar Amin. Beres dah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.